Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan bagi kita semua. Pagi hari ini semuanya sehat-sehat. Sehat dong kakak. Semuanya happy. Happy dong kakak. Coba kakak Ina mau lihat wajah happy bagaimana. Ayo senyum. Wah, luar biasa. Nah, oleh karena itu, meskipun kita masih beribadahnya secara online, tapi tidak boleh mengurangi sukacita kita. Adik-adik sudah siap bersekolah minggu? Sudah siap dong Kalau kakak. sudah siap bersekolah minggu, semuanya berdiri. Kita mau mengangkat satu pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa kepada Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi yang indah ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah walaupun lewat online. Tuhan Yesus itu tidak mengurangi semangat kami untuk melakukan ibadah. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ina. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi memuji Tuhan dengan kidung pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ina. Untuk itu, mari kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan
kami akan mendengarkan firman Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kami, biarlah ya Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami boleh memahaminya, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati Kak Ina yang akan memberitakan firman-Mu, berikanlah kekuatan, biarlah Tuhan Kak Ina boleh memberitakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Kitab Lukas. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, adik-adik, tadi firman Tuhan telah kita dengarkan. Nah, ada yang ingat tadi firmannya tentang apa? Tentang perumpamaan uang mina. Nah, dikatakan tadi ada, ayo perhatikan ke gambar ini. Ada seorang bangsawan, ada bapak bangsawan. Dia akan dinobatkan menjadi raja. Ada yang pernah lihat raja? Oh, ada yang pernah lihat raja. Kakak Ina belum pernah lihat raja. Nah, dia akan berangkat ke daerah itu untuk dinobatkan menjadi raja.
sebelum bapak bangsawan ini pergi, dia memanggil hambanya. Ada 10 orang. Coba angkat adik-adik di rumah, angkat jari-jarinya 10. Oh, ada sudah? Iya, ada 10 orang. Kira-kira untuk apa? Ada yang tahu untuk apa? Akan diberikan uang untuk mereka apa? Pakai berdagang, pakai berjualan. Nah, berdagang untuk memperoleh keuntungan. Nah, masing-masing hamba itu mendapatkan apa? Iya, mendapatkan uang mina. Nah, setelah diberikan, bapak bangsawan itu pergi untuk menuju ke sebuah daerah. Kemudian adik-adik, beberapa saat kemudian pulanglah bapak bangsawan itu. Ia sudah menjadi seorang raja. Nah, dia kembali ke daerah asalnya. Coba perhatikan, dia sudah datang dan dia memanggil kembali hamba-hambanya yang tadi. Nah, yang pertama satu-satu dipanggil. Yang pertama dipanggil lagi, mana uang yang sudah dikasihkan? Apakah telah dikerjakan sesuai yang diperintahkan? Dia kerjakan sesuai yang diperintahkan. Datang lagi berikutnya, ditanya, apakah engkau melakukannya sesuai yang diperintahkan? Ternyata dia lakukan sesuai yang diperintahkan. Nah, tetapi ternyata ada satu orang hamba yang tidak melakukan apa yang ditugaskan, apa yang diperintahkan. Nah, akhirnya hati raja jadi sedih. Dia bertanya, kenapa tidak melakukan yang diperintahkan? Kenapa tidak menjalankan tanggung jawabmu? Nah, karena dia tidak melakukan apa yang diperintahkan, tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, akhirnya hati raja jadi sedih. Nah, demikian juga adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang sudah sekolah? Coba angkat tangan yang sudah sekolah. Oh, banyak yang sudah sekolah. Di sekolah adik-adik dapat tugas. Oh, ada yang dapat tugas. Meskipun masih belajar dari rumah, tetapi adik-adik juga masih dapat tugas. Tugas apa saja? Ada tugas matematika, ada tugas bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi tugas-tugas yang diberikan. Nah, apakah itu dikerjakan? Dikerjakan. Guru-guru di sekolah memberikan tugas kepada kita, kepada adik-adik, karena guru-guru percaya bahwa adik-adik bisa mengerjakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab adik-adik. Nah, demikian juga kita anak-anak sekolah minggu. Apa salah satu tanggung jawab kita? Nah, coba perhatikan gambarnya. Ada yang baca firman, baca Alkitab. Apalagi belajar di rumah. Apalagi bantu mama menyapu halaman, membersihkan rumah. Apalagi jaga adik, kakak lagi jaga adiknya. Nah, ketika kita kerjakan dengan bersusah-susah hati, artinya itu tidak akan mendatangkan sukacita. Coba perhatikan gambar berikutnya. Mamanya minta tolong, apa yang dia lakukan? Dia marah-marah, dia tidak mau, dia marah-marah sama mamanya. Itu bagus atau tidak? Jelas itu tidak baik, itu tidak bagus. Ketika kita mengerjakan sesuatu dengan tidak sukacita, dengan susah hati, dengan tidak senang hati, artinya apa? Artinya apa? Membuat hati mama, hati papa jadi sedih. Ketika hati orang tua kita jadi sedih, artinya kita telah mendukakan hati Tuhan Yesus. Coba perhatikan gambarnya, dia marah-marah sama mamanya. Kalau sudah marah-marah, mamanya jadi sedih. Mama
bagaimana ini mau anaknya jadi marah-marah. Nah adik-adik, oleh karena itu kita sebagai anak sekolah minggu, mari kita mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kerjakan dengan setia, kerjakan dengan tekun, kerjakan dengan baik. Apapun yang dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan akan mendatangkan berkat dan apa ini? Sukacita untuk diri sendiri, sukacita untuk mama, sukacita untuk siapa lagi? Untuk papa, untuk kakak, dan semua orang. Nah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita kembali mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kerjakan dengan setia dan penuh tanggung jawab. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Indah. Sebagai respon kita untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan, sambil kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, sekali lagi kita memuji Tuhan, bawa persembahanmu. Kita sama-sama akan berdoa syafaat. Semuanya sehat-sehat? Oh, sehat. Ada yang lagi sakit? Oh, ada yang mau ujiannya, ada yang mau semester. Nah, mari kita sama-sama mendukung dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus telah mengajarkan kami untuk bisa bertanggung jawab mengerjakan tugas kami dengan setia dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, persembahan kami telah kami berikan. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kami boleh sehat-sehat hingga saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang masih setia Tuhan untuk mengajar kami bersekolah minggu meskipun secara online. Kiranya Tuhan senantiasa menambahkan berkat Tuhan dalam kehidupan kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Buat adik-adik mungkin yang sedang sakit Tuhan, kami tidak tahu siapa saja, tapi Tuhan kiranya tolong sembuhkan. Kiranya pada minggu depan boleh bersama-sama kami untuk bersekolah minggu. Kami berdoa buat adik-adik yang akan mengikuti semester pada minggu depan. Tuhan berikan hikmat, pengetahuan, dan kerajinan sehingga adik-adik boleh rajin untuk belajar, mempersiapkan diri untuk melaksanakan ujian semester. Tuhan, mungkin juga ada adik-adik yang sedang berulang tahun. Tuhan, terima kasih atas pertambahan usia Tuhan. Tuhan lengkapi sukacita adik-adik yang sedang merayakan ulang tahun pada hari ini. Berkati Tuhan mama papa dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Berkati pekerjaan mereka.
kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat sukacita bagi papa mama yang ada di rumah. Tuhan berkati jemaat kami GKI Immanuel, kiranya senantiasa bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon ampun Tuhan jika selama beribadah kami main-main, kami tidak fokus. Tuhan ampuni kami. Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi Kak Erli mau adik-adik semua bangkit berdiri. Sekali lagi kita memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala apapun akan menyertai kehidupan adik-adik, menyertai kehidupan orang tua mulai saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, terima kasih buat adik-adik di rumah beserta orang tua yang boleh bersama-sama dengan kita untuk bersekolah minggu di pagi hari ini. Tetap semangat dan jangan jenuh-jenuh untuk bersekolah minggu. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah live minggu depan di jam yang sama. Tetap jaga kesehatan ya, tetap bersukacita. Selamat hari Minggu, Shalom.